Proses pemindahan ibu kota negara yang baru ke Pulau Kalimantan mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Sarana transportasi diharapkan bisa lebih baik dari kondisi Jakarta saat ini. Seperti yang disampaikan beberapa pengamat transportasi, salah satunya Joko Setiawarno. Joko mengatakan, belajar dari pengalaman DKI Jakarta, peran dan fungsi kota penyangga harus dilibatkan agar terciptanya moda transportasi yang saling terintegrasi. Jangan sampai terulang pembangunan di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang kurang melibatkan wilayah pendukungnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Menurut Joko, saat ini telah terjadi ketimpangan transportasi yang terjadi di ibu kota Jakarta dan juga wilayah penyangganya. Pembangunan fasilitas transportasi di Jakarta meningkat pesat. Sementara itu, kondisi transportasi di daerah pendukungnya tidak jauh berbeda dengan kota yang jauh dari Jakarta. Dampaknya pun terjadi akibat ketimpangan tersebut untuk berbagai aspek. Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam, dan Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan wilayah yang aktivitasnya nanti akan bersinggungan langsung dengan wilayah calon ibu kota negara yang baru. Terkait hal tersebut, perlu menyatukan visi bahwa daerah penyangga juga harus ditata dan dikembangkan yang selaras dengan bentuk atau modal pembangunan ibu kota baru NKRI nantinya, baik prasarana maupun sarananya. Cara pandang membangun transportasi di ibu kota negara NKRI seyoginya diperuntukkan kebutuhan mobilitas manusia, bukan demi kepentingan kendaraan pribadi. Transportasi umum menjadi tulang punggung atau backbone sistem transportasi ibu kota baru NKRI nantinya. Yang menjadi perhatian saat ini, utamanya konsep transportasi di ibu kota negara yang baru lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya mendorong orang beralih ke angkutan umum, salah satunya sarana penunjang pedestrian. Transportasi umum dengan pilihan moda bus maupun kereta harus terintegrasi dengan fasilitas kendaraan yang tidak bermotor, yakni pejalan kaki dan pesepeda. Kepentingan disabilitas, anak-anak, wanita hamil, dan lanjut usia diakomodasikan untuk transportasi tersebut. Pembangunan transportasi umum dengan pilihan teknologi dapat dilakukan bertahap, disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Sejatinya, lanjut Joko, pemindahan ibu kota negara yang baru ke Kalimantan juga bisa berdampak baik terhadap pembangunan di sekitar pulau tersebut. Kali ini ia menyoroti daerah yang cukup jauh dari calon ibu kota baru nantinya. Lebih daripada itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tetap akan menyusun perencanaan pembangunan transportasi massal di ibu kota negara yang baru. Meskipun saat ini secara aturan belum ada dasar hukum untuk pemindahan ibu kota ini, pemerintah memang ingin memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2024 mendatang. Ibu kota negara secara legal belum ada dasar hukumnya, tapi sebagai kementerian harus tetap mempersiapkan untuk pembangunan tersebut. Budi mengungkapkan desain ibu kota masih akan terjadi perubahan karena saat ini juga masih dirumuskan terkait aturan legalnya. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan nantinya pemerintah akan menjamin transportasi di ibu kota baru di Kalimantan Timur, salah satunya pembangunan kereta rel listrik atau KRL. Menurutnya, transportasi di ibu kota baru akan berteknologi canggih, diantaranya moda raya terpadu atau MRT, lintas raya terpadu atau LRT, hingga transportasi bus seperti kereta api, atau yang disebut Autonomous Rail Rapid Transit atau ART. Selain itu, bus amfibi akan turut hadir melayani transportasi di ibu kota baru nantinya. Teknologi seperti MRT, ART, atau Autonomous Rapid Transit akan kita hadirkan di ibu kota baru nantinya. Kementerian Perhubungan optimis pembangunan moda transportasi di ibu kota baru dapat selesai dalam waktu 5 tahun mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, seluruh fasilitas transportasi umum di ibu kota baru akan selesai pada tahun kelima.
pada tahun 2021 mendatang adalah desain perencanaan. 2 tahun kemudian adalah land clearing. Tahun ketiga bisa dimulai untuk pembangunan transportasi publik tersebut. Kondisi saat ini moda transportasi di kawasan ibu kota baru masih lebih konvensional. Namun Budi Karya yakin proyek pemindahan ibu kota baru dan moda transportasi umum di ibu kota baru nanti bisa diselesaikan sesuai target. Dengan demikian, Budi menegaskan yang menjadi tantangan kali ini adalah masalah sosial yang perlu dipikirkan. Bagaimana angkutan yang ada di kota baru dan Balikpapan akan bersinergi dengan ibu kota baru nantinya. Adapun untuk moda transportasi menyeluruh di ibu kota baru dan kota-kota satelitnya dapat selesai antara 10 tahun hingga 15 tahun mendatang. Ide-ide dari berbagai moda pun sedang dikembangkan dan menangkap berbagai aspirasi dari kalangan masyarakat. Ibu kota baru akan berada di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, serta sebagian di wilayah Balikpapan. Rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan terus dimatangkan. Pemerintah pun memamerkan rincian tahapan waktu dari proses pembangunan ibu kota baru dalam jangka yang panjang, yang rencananya akan dimulai pada 2021 hingga 2045 mendatang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas menjelaskan, yang jadi pokok pembahasan dalam dialog tersebut adalah soal rencana pemindahan ibu kota negara yang benar-benar dibangun dari nol. Ibu kota baru tersebut akan disusul dari nol, dibangun di tanah kosong, jadi bukan memindahkan ke suatu kota yang sudah ada. Kepala Bappenas menjelaskan bahwa tahap awal pembangunan akan dimulai pada 2021 hingga 2024 mendatang. Dalam tahun-tahun pertama ini akan dilakukan pembangunan gedung pemerintahan, kantor-kantor pejabat negara, termasuk di dalamnya adalah Taman Budaya dan Botanical Garden, yaitu sebagai zona hijau. Pusat pemerintahan tersebut dengan luas kira-kira 2.000 hektar akan berisi seluruh keperluan eksekutif dan legislatif. Tahapan selanjutnya akan berlangsung pada 2025 hingga 2029 mendatang. Yang pada 2029 luas wilayah ibu kota diperkirakan bakal berkembang dan mencapai 40.000 hektar. Pada tahap kedua tersebut mulai dilakukan pembangunan rumah bagi aparatur sipil negara, perumahan bagi TNI dan Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, Science and Technica Park, High Tech and Clean Industries, R&D Center hingga Sport Center. Kemudian tentunya fasilitas penunjang lainnya. Dan dari sisi diskusi dan permintaan dari TNI terutama untuk membangun military base, baik darat, laut, udara, dan di daerah sekitar ibu kota baru tersebut. Selanjutnya pada tahapan akhir yakni 2030 hingga 2045 mendatang, kawasan ibu kota baru diperkirakan telah mencapai 200.000 hektar, bahkan bisa lebih daripada itu. Pada tahap tersebut yang bakal jadi fokus pembangunan adalah Taman Nasional, konservasi orangutan, dan klaster pemukiman bagi non-ASN. Ibu kota baru akan didesain lebih ramah lingkungan. Kekhawatiran banyak pihak tentang kelestarian hutan dijawab dengan pembangunan berkelanjutan. Justru kawasan yang rusak akibat pertambangan dan penambangan hutan akan dijauhkan kembali. Konsep yang dipakai adalah City in the Forest. Ibu kota baru juga akan dibangun dengan drainase yang cukup baik, sehingga bebas dari banjir. Air tanah tidak akan dimanfaatkan untuk kebutuhan warganya, sehingga tidak akan terjadi penurunan tanah seperti di Jakarta.